teman-teman semuanya, selamat datang di episode pertama Unite Talks bersama saya Intan, bukan Ina. Saya ada dulu ya, tentunya bukan Aldo. Oke, di episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa berprestasi. Why not? Barangkali dari kalian tahu nih, apa itu MAPRES? Nah, sebenarnya Kak Intan, apa sih MAPRES itu gitu? Itu loh Kak, mahasiswa berprestasi yang kerjaannya tuh bikin juara terus di kampus gitu. Oke, nah kalau bisa juara terus, kayaknya aku juga pernah juara ya Kak sebenarnya. Juara apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Iya, juara setiap tahun nih Kak, kebetulan juara makan kerupuk ya di 17-an. Ya itu mah juaranya musiman, cuma 17 Agustusan doang. Kalau MAPRES sih juaranya terus-terusan tau Kak. Nah, sebenarnya ngomong-ngomong MAPRES nih, by the way teman-teman, Unite Talks. Nah, sekarang kita nggak berdua aja nih. Nah, kita ditemani sama kakak keren dan namanya bisa di-spill nggak ya? Nah, penasaran nggak? Penasaran banget siapa tuh kira-kira ya? Oke, ya udah, karena udah penasaran banget, langsung aja mari kita sapa Kak Husna Faizi, seorang mahasiswa berprestasi Universitas Abuya Tama. Halo Kak, selamat malam Kakak cantik. Gimana nih kabar Kak Una saat ini gitu? Halo, selamat malam juga host-host yang ganteng dan cantik. Jadi kabarnya Kak malam ini sangat baik sekali ya, walaupun sekarang diajarnya agak hari ini tuh agak hujan deras. Dingin ya Kak? Sedingin dia gitu. Dia lebih dari kulkas 30 pintu sih. Waduh. Kak boleh dong tambah Unite Tips di rumah? Halo United. Perkenalkan, aku sampai ini mahasiswa berprestasi Universitas Abuya Tama. Mungkin nanti aja kita pas spill apa yang mau kita bahas. Iya, benar-benar. Iya, oke. For information guys, Kak Una ini selain mahasiswa berprestasi, beliau juga part of Youth for Nation loh. Nggak diragukan lagi sih, emang Youth for Nation ini emang nggak kaleng-kaleng gitu. Oke, sebelumnya kita konfirmasi dulu ya guys. Nah, apakah Kak Una ini beneran nih MAPRES atau bukan gitu? Oke, mungkin dari Kak Una sendiri, gimana Kak? Tolong klarifikasinya. Gimana Kak Una? Oke. Saya adalah bagian dari mahasiswa berprestasi Universitas Abuya Tama. Sebelum saya menjadi mahasiswa berprestasi di Abuya Tama, saya sebelumnya pertama itu menjadi mahasiswa berprestasi di program studi ilmu keperawatan. Oke. Pertama dulu, lalu menjadi mahasiswa berprestasi juga di Fakultas Kedokteran Abuya Tama. Lalu baru menjadi bagian dari mahasiswa berprestasi tahun 2023 di Universitas Abuya. Oke, berarti emang di tahun ini atau tahun lalu? Memang di tahun ini. Oke, berarti emang baru banget di tahun 2023. Wah, Universitasnya, kalau yang untuk universitasnya tahun ini, untuk program studi juga tahun ini, tapi untuk Fakultas Kedokteran itu di tahun 2020. sepertinya. Nah, wah, ternyata teman-teman, ternyata Kak Una ini beneran nih jadi mahasiswa berprestasi di Universitas Abuya Tama. Masih baru juga ya Kak? Masih hot-hotnya nih kayak tahu bulat yang baru digoreng gitu. Masih semangat-semangatnya membara gitu ya jadi mahasiswa berprestasi. Nah, karena Kakak semangat nih jadi mahasiswa berprestasi, kita sekarang tuh kepo gitu gimana awalnya Kak Una ini pengen, atau motivasi Kak Una tuh awalnya gimana kok bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu? Benar. Awalnya program mahasiswa berprestasi ini nggak yang kayak heboh-heboh ya sekarang ya. Di tahun 2022 itu yang didikirkan untuk band dulu itu cuman kayak 5 orang sama 3 orang. Itu yang pertama dari IPK-nya, lalu prestasi-prestasi yang udah pernah dia raih selama tahun itu, lalu baru didaftarkan dari prodi ke BEM. Nah, saat di BEM tuh baru diumumkan itu kalau nggak salah enggak cuma dari IPK-nya saja, tetapi juga dari prestasi apa saja, apakah akademik dan akademik yang pernah dia ada. Oke. Nah, wah, jadi gitu ya awal mula seorang Kak Una ini berkarir di bidang mahasiswa berprestasi gitu. Nah, kalau membahas syarat nih Kak, nah kira-kira itu ada syarat khusus nggak untuk kita ikut mahasiswa berprestasi ini, atau sebenarnya bebas aja nih asal punya segudang prestasi gitu Kak? Kalau untuk syaratnya, itu ada syarat universitas itu berbeda. Jadi kalau di BEM itu kalau nggak salah
dimintanya IPK, sertifikat dari prestasi buat minimal 2 tahun terakhir, sama surat rekom dari Prodi. Oke. Enggak, misalnya kita IPK-nya tinggi nih, tapi segi satu kurang, misalnya cuma ada 1 atau 2 kan, itu belum tentu dapat rekom dari program studinya. Nah, kalau kita memang yakin dia bisa menjadi calon mahasiswa berprestasi, itu pasti akan diberikan surat rekom oleh program studi. Nah, yang untuk program studinya udah tentu kalau kita berada di program studi tersebut, pasti ketua prodinya atau yang koordinatornya tahu memang si anak ini bisa nggak dia didaftarkan menjadi mahasiswa berprestasi atau enggak. Sedangkan yang untuk universitas itu kami didaftarkan sama prodi dan fakultas fakultas ilmu kesehatan. Sekarang kami dari program studi ilmu keperawatan dan berbuat di fakultas ilmu kesehatan. Dan ibu dengan surat rekom dari fakultas ilmu kesehatan dan juga koordinat bidang dari akademiknya fakultas. Itu minimal kalau nggak salah kemarin ada 15 sertifikat prestasi yang harus kami dapatkan sendiri. Ada 15 sertifikat berprestasi. Well, nggak membuat sebuah video atau FGD, Festival Development Goals. Kami harus membahas tentang apa nilai goals SSI. Saya menginginkan nama dari makas dari berbagai fakultas. Oh, jadi gitu ya Kak. Maksudnya untuk Mapres itu nggak melulu tentang juara gitu, tapi kita harus meningkatkan value, kita harus mengerti dan kritis atas situasi yang terjadi saat ini gitu ya. Iya benar sekali. Bahkan ada juga orang yang kayak kata Najwa Shihab, kalau nggak salah kata-katanya kayak gini, untuk apa prestasi menumpuk, tapi kalau aku lihat tidak ditipu. Gitu. Jadi percuma kita berprestasi, tapi kita tidak peduli terhadap lingkungan kita di sekitar. Jadi enggak cuma kayak untuk dapat menjadi mahasiswa berprestasi ini bukan hanya prestasi akademik dan IPK yang tinggi dengan IPK predikatnya 4, itu enggak melulu tentang IPK-nya. Jadi sebenarnya IPK saya enggak sampai 4 juga, tapi saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi di universitas apa ya. Oke, tadi kan kita juga udah membahas tentang syarat-syarat nih. Setelah itu sekarang kita mau bahas tentang privilege. Kan tadi udah kayak syarat-syarat nih, terus udah kepilih. Nah, apa sih privilege yang selama ini Kakak dapatkan selama dinobatkan lah istilahnya menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Kalau yang pertama itu ya bisa mempercantik CV ya, yang udah tentu. Karena kita diberi sertifikat ditandatangan oleh rektor SNGD, kita diberi sebagai mahasiswa berprestasi dari kampus IPA. Jadi kita bisa membukukan di CV kita untuk kita misalnya mau ikut suatu organisasi yang lain juga. Oh iya, privilege. Oh mahasiswa prestasi nih. Oh boleh nih kita pilih dia. Itu satu privilege juga buat saya. Yang kedua, banyak dikenal oleh dosen sudah tentu ya. Iya. Mapres gitu. Tapi nggak mau juga saya menjadi mapres. Nilai saya udah tentu A ya. Walaupun saya dikenal dosen juga. Privilege selanjutnya apa ya? Lebih mudah berbaur dengan sesama mahasiswa. Tuh tahu nih ini apa sih kayak rata-rata kan kita sombong kalau kita menjadi seorang public figure itu rata-rata kita nggak dikenal oleh orang-orang yang ada di tidak ya. Oke, jadi lumayan banyak juga ya privilege-nya Kak Adul buat jadi dinobatkan nih menjadi mahasiswa berprestasi. Terus gue pengen kan jadi mahasiswa berprestasi gitu. Iya, baik. Selain itu saya juga lupa kita menjadi mahasiswa prestasi itu udah tentu kita ada sertifikat Mapres kan. Bagian dari GENI, dari beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita kalau memang punya privilege sertifikat kayak mahasiswa berprestasi, kita bisa dapat beasiswa dengan mudah. Jadi gimana ya sekarang banyak beasiswa yang dibutuhkan kan mahasiswa yang berprestasi, nggak cuma dari IPK-nya, tapi juga bentuk kuliah dia selama menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin ya gara-gara privilege ini juga ya yang udah disampaikan Kak Una tadi, mungkin bukan cuma Kak Intan aja nih pengen jadi mapres gitu ya. Dulu juga pengen juga nih jadi mapres, mungkin dan teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini juga minat gitu ya. Nah, dan mungkin yang paling bertanya-tanya nih Kak, yang paling penasaran banget mungkin terkait reaksi orang tua saat itu ya. Nah, yang tentunya hal ini yang sangat membanggakan ya. Kita aja bangga nih dengarnya, apalagi orang tua Kakak saat itu. Gimana tuh Kak? Oke. Orang tua saya nih, ibu dan ayah saya itu sebenarnya pakai ekspresi ya. Saya ekspresikan di depan kita, tapi mau ekspresikannya di belakang. Mungkin saya adalah korban. Kenapa? Coba lihat si kakak,
tidak mengekspresikan di depan kita, tapi ya sudah pasti bangga lah ya, nggak mungkin nggak bangga, tapi nggak pernah mengekspresikan kayak, wah, mama bangga nih sama adik, wah, mama, ayah bangga nih sama adik. Oh, Sampai ini, alhamdulillah, banyak-banyak belajar lagi, banyak-banyak bersyukur, berharga dengan kayak itu, karena saya berada di keluarga yang religinya agak gimana gitu, jadi apapun pasti dikaitkan sama agama. Oke, jadi tapi kan tetap bangga ya pastinya. Jadi kita sekarang cita-cita aku nih sekarang pengen juga membuat orang tua bangga dengan dinobatkan sebagai Mapres. Tapi semoga di semester depan aku bisa menyusul Kak Una ya, dan teman-teman United Kids di rumah ini bisa nyusul Kak Una bareng-bareng buat membakar orang tua sebagai mahasiswa berprestasi. Oke, karena kita udah cukup banyak membahas soal Mapres kira-kira teman-teman di United Kids di rumah ada nggak ya saran buat pengen jadi Mapres? Kalau ada boleh nih ramaikan kolom komentar ya. teman, stay tune terus episode di Unext Talk selanjutnya. Bawain banyak topik-topik keren dan menginspirasi tentunya seperti Kak Una tadi. Dan sebelumnya thank you juga buat Kak Una ya, Kak udah hadir dan meluangkan waktu untuk ngobrol di Unext Talk semalam ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih, nah mungkin dari Kak Una nih apa pesan untuk teman-teman di rumah agar bisa berprestasi juga dan membanggakan juga. Silahkan Kak. Saya berpegang teguh pada motivasi saya itu dari, kalau nggak salah itu saya dapetin dulu waktu kelas 6 SD, itu dapatnya dari Privat Bahasa Inggris sama teman saya. Beliau, jadilah putri di kerajaan kecil daripada jadi pembantu di kerajaan besar. Nah, saya adalah mahasiswa yang enggak juga sih, mahasiswa yang sebelumnya pengen masuk di fakultas kedokteran USU, tapi nggak pernah. Selama 2 tahun saya kejar dengan bimbel terus, tapi nggak pernah saya dapatkan. Ternyata ketika saya berkuliah di swasta, saya bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Jadi hikmah yang bisa saya ambil itu hal yang sangat luar biasa bagi saya adalah saya tidak diterima di fakultas kedokteran USU. Dan buat teman-teman semuanya, universitas manapun akan tetap sama kecuali diri kamu yang ada di sana meninggikan kemampuan diri. Soal prestasi itu bukan soal alma maternya, tapi kamu, bagaimana cara kamu mengekspresikan apa yang ada di dalam benak kamu dan otak kamu. Mungkin itu saja dari saya sebagai Mustafa Izi dari mahasiswa berprestasi Universitas Abu Bakar Al-Mu'min. Oke, sebagai kata penutup nih, yuk Kak dulu. Oke, mungkin dari aku ya, terima kasih ya untuk Kak Una ya. Sebelumnya aku terima kasih untuk Kak Una karena udah menyampaikan ya gitu ya sedikit informasi tentang mahasiswa berprestasi dan berbagi pengalaman juga ya tadi. Nah tadi udah berbagi pengalaman dan ini juga bisa ya kita terapkan sebagai untuk pegangan kita juga ya Kak selama di kampus gitu, dan banyak tadi ilmu. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya satu kata aja sih, semangat ya, semangat itu aja. Kalau dari Kak Intan gimana Kak? Kalau dari aku cukup ini ya, menginspirasi ya dari Kak Una tadi. Jadi orang-orang yang mendengarkan, teman-teman United nih yang mendengarkan di rumah, aku pastikan setelah mendengar ini tuh langsung muncul rasa pengen belajar gitu. Pengen memperbaiki diri, karena benar kata Kak Una, prestasi itu bukan mengenai alma mater, tapi mengenai bagaimana diri kita memposisikan diri sebagai apakah kita akan berkembang atau tetap stuck di situ aja. Alias, apakah kalian mau keluar nih dari comfort zone atau mau di situ-situ aja gitu. Benar sekali. Okay, so the last words from me and Jul. So you for me, You for you. you for us, and see you. Bye. Thank you, Kak Una.